Bikin nangis, Krisdayanti ceritakan kronologi Aurel alami keguguran, ternyata karena hal ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Ibu kandung Aurel Hermansyah, Krisdayanti, menjadi saksi putrinya mengalami keguguran. Krisdayanti menemani Aurel Hermansyah memeriksakan kandungannya ke dokter pada hari Senin 17 Mei 2021. Hal tersebut diungkapkan dalam kanal YouTube Infotainment. Awalnya, ia memang berencana untuk ke dokter kandungan dalam rangka periksa rutin setiap bulannya. Ketika ia mengetahui bahwa Aurel akan ke dokter kandungan yang sama, maka Krisdayanti memutuskan untuk berangkat bersama putrinya. Setelah tahu bahwa sama-sama hari Senin kan janjian, ungkap Krisdayanti. Ibu 4 orang anak ini mengaku ingin mendampingi putri dan menantunya karena hanya dirinya lah satu-satunya orang tua yang berada di dekat Atta dan Aurel saat ini. Krisdayanti berusaha semaksimal mungkin menjadi ibu yang baik untuk Aurel ketika membutuhkan uluran tangan orang tuanya. Sebelum melakukan pemeriksaan, Aurel memang sempat mengeluhkan perutnya mengalami kontraksi. Aurel bahkan telah melewati fase dirinya merasakan sakit perut yang luar biasa. Setelah buka puasa sama saya, terakhir itu malamnya sakit. Yang sakit banget gitu, ya kontraksi, ungkap Krisdayanti. Saat periksa, dokter mengambil sampel darah Aurel dan mengatakan jika usia kandungannya belum mencapai usia 5 minggu. Krisdayanti pun menyebut jika janin yang selama ini berada di dalam perut Aurel terbilang masih rentan dan belum memiliki kekuatan. Sehingga pada saat periksa ke dokter tanpa melalui USG sudah bisa diputuskan jika kandungan Aurel telah negatif. Jadi ketika kemarin kontrol tanpa USG pun sudah dilihat dari hasil darahnya udah negatif, ungkap Krisdayanti. Sebelum kontraksi, Aurel sempat mengeluarkan gumpalan darah. Gumpalan darah tersebut diduga adalah janin yang selama ini dikandung Aurel. Jadi nggak perlu ada USG, memang udah negatif dengan keluarnya gumpalan darah di hari sebelum dia merasakan ada kontraksi itu, papar Krisdayanti. Krisdayanti menyebut setelah Aurel mengeluarkan gumpalan darah, ia masih tetap berikhtiar. Aurel dan Atta masih terus meyakinkan diri mereka jika masih ada calon jabang bayi yang bertahan.
Kemudian, Aurel memutuskan untuk bed rest total untuk mempertahankan kandungannya. Dalam menjalankan hari-harinya di atas tempat tidur, Aurel tetap berdoa supaya bayinya masih bisa bertahan. Namun, takdir berkehendak lain dan Aurel telah dinyatakan keguguran. Aurel telah mengatakan kepada sang ibunda jika dirinya telah ikhlas melepas calon jabang bayi yang ada di dalam rahimnya. "Aku ikhlas kok, Mi," kata Aurel kepada Krisdayanti. Sementara itu, dokter memberikan penjelasan kepada Atta dan Aurel yang baru saja kehilangan calon bayi mereka. Dokter mengatakan rahim Aurel membutuhkan waktu selama 2 bulan supaya dapat pulih normal kembali. Sehingga pada saat mereka melakukan hubungan intim harus menggunakan pengaman terlebih dahulu untuk menjaga kesehatan rahimnya. Sehingga setelah 2 periode, 2 bulan Aurel datang bulan, dia boleh program lagi. Artinya bukan program bayi tabung karena 2 anak ini subur. Jadi bulan ini sampai 2 bulan lagi diharapkan pakai pengaman lah, ungkap Krisdayanti. Pada saat dinyatakan mengalami keguguran, Aurel tidak melewati tahap kuret. Alasannya, karena memang janin yang selama ini ia kandung belum terlalu kuat. Sehingga tidak akan terlalu mengkhawatirkan jika memang tidak dikuret. Karena memang ini janin yang belum kuat, sebetulnya bukan yang sangat mengkhawatirkan, ungkap Krisdayanti. Sebagai satu-satunya orang tua yang berada di dekat Aurel dan Atta, Krisdayanti memberikan pesan kepada anak-anaknya supaya tidak perlu khawatir pada kandungan selanjutnya. Krisdayanti meyakini jika anak dan menantunya ini subur, sehingga pasti akan dikaruniai bayi yang bisa berkembang dengan baik. "Saya bilang jangan khawatir, karena mereka ini sama-sama pasangan yang subur dan sehat, jadi kapan lagi mau memulai pasti bisa," ungkap Krisdayanti. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa ambil hikmahnya. Ikuti terus kisah nyata selanjutnya, semoga bermanfaat.